Bahar Smith bebas akan jadi perpanjangan mulut Rizik untuk gerakan politik. Ditulis oleh X Hardy. Waktu berjalan begitu cepat. Bahar Smith yang dipenjara pada tahun 2019 karena kasus penganiayaan terhadap dua remaja akhirnya bebas kemarin. Ada satu hal yang menarik. Bahar Smith akan berdakwah ke beberapa daerah setelah bebas. Bahkan dia disebut sudah memiliki jadwal berdakwah penuh untuk 1 tahun ke depan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Habib Bahar, Ikhwan Tuan Kota. Sudah terjadwal beliau sudah 1 tahun ke depan penuh jadwalnya. Insya Allah ke daerah-daerah safari, kata Ikhwan. Menurut Ikhwan, safari dakwah ini dilakukan Bahar sebagai bentuk perjuangan di bawah komando Rizik. Dikabarkan juga Bahar akan mengunjungi Rizik di penjara. Kata kuncinya adalah komando Rizik. Apa maksudnya? Hal ini mengingatkan saya, di mana saya sempat baca sebuah tulisan, tapi saya lupa kapan dan di mana. Di situ dikatakan bahwa di saat Rizik terkatung-katung di Arab Saudi, ada kabar bahwa Bahar Smith yang akan menggantikan posisinya di Indonesia. Bahar dipersiapkan sebagai penerus Rizik kelak. Tapi sayangnya, sepertinya tidak berhasil. Begitu membaca soal bebasnya Bahar Smith dan rencana safari dakwah di bawah komando Rizik, saya jadi sedikit paham garis besar rencana yang sedang Rizik dan kelompoknya jalankan. Begini, Rizik pulang ke Indonesia. Tentu ada agenda besar yang akan dilaksanakan. Ini terkait dengan gerakan politik untuk Pilpres 2024. Rizik yang masih punya banyak kasus berani pulang. Pasti karena ada orang kuat di baliknya. Kita tahu siapa orang itu. Rizik mungkin ditugaskan untuk menggalang dan mengarahkan pendukungnya untuk menjadi kerbau yang dicocok hidungnya. Sekaligus mendukung satu orang yang akan dipersiapkan sebagai Capres 2024. Sentimen agama tetap akan digunakan. Masih ingat ketika Rizik mengatakan akan keliling Indonesia untuk melakukan safari dakwah? Tapi setelah bikin masalah fatal dengan membuat kerumunan sebanyak 3 kali, mendadak dia mengatakan ingin istirahat dan sementara menghentikan rencana melakukan safari dakwah. Jadi bisa dikatakan, kepulangan Rizik ke Indonesia adalah untuk melakukan kegiatan ini. Meskipun kita tahu ini adalah gerakan politik yang berkedok dakwah atau agama. Sudah bisa ditebak akan seperti apa kegiatannya. Tidak akan jauh-jauh dari kecaman terhadap pemerintah. Lalu membuat narasi pemerintah tak bisa dipercaya dan pada Pilpres nanti haram memilih sosok manapun yang berada di gerbong rezim saat ini. Rizik punya masa banyak. Tentunya mereka akan mendengarkan apa kata Rizik. Narasi ini pasti akan menyebar dari mulut ke mulut, di-share dari satu akun media sosial ke akun media sosial lainnya. Tapi sayang langkah Rizik terhenti karena arogansinya yang kelewatan batas, hingga akhirnya dia dipenjara dan FPI dibubarkan. Tentu saja ini adalah hal tak terduga yang tidak diharapkan Rizik. Otomatis rencana awal jadi berantakan. Apalagi dia sempat divonis 4 tahun penjara, yang artinya dia akan out dari kemeriahan Pilpres 2024. Nah, tubuh Rizik tak mungkin tinggal diam. Bisa jadi Bahar akan menggantikan posisi Rizik untuk sementara waktu. Makanya kalau ditarik benang merahnya, ini jadi masuk akal. Bahar duluan bebas dan akan mengikuti komando yang diberikan Rizik. Jadi bisa dikatakan Bahar adalah perpanjangan mulut Rizik untuk saat ini. Bahar akan melakukan safari dakwah sambil menunggu bebasnya Rizik. Apalagi hukuman Rizik dipotong 2 tahun, yang artinya dia akan bebas tahun depan. Kalau menunggu bebasnya Rizik baru melakukan safari dakwah, rasanya terlalu lama. Bahar hanyalah pemanasan. Rizik akan menjadi main event setelah bebas nanti. Sulit dibayangkan kalau Rizik akan memilih pensiun dan istirahat saja di rumah setelah bebas. Kemungkinan kadar kebenciannya makin meningkat, sehingga makin semangat untuk melawan pemerintah sekalipun kali ini dia akan lebih berhati-hati. Jadi, senang tidak senang, siap-siaplah. Pilpres 2024 akan semakin panas. Mungkin bakal jauh lebih brutal, mengingat akan ada presiden baru. Kelompok sebelah juga sangat ingin berkuasa.
kelompok ini sedang mengembleng satu anak emas untuk jadi capres. Mari kita sebut saja dia ini Raja Penata Kata. Politisasi agama akan terus terjadi. Saya jadi berpikir, semoga saja kasus Grade A Rizik kembali diusut, biar dia tidak berani macam-macam lagi. Alasan sebenarnya sih karena kita kepengen tahu dan tidak sabar menunggu. Temanya itu loh, pemersatu bangsa. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.